orientasi literasi informasi dengan tema Layanan Perpustakaan dalam Bentuk dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berada di tempat ini untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi seakan-akan kita ini botol kosong yang masih menerima air, bukan botol yang sudah penuh. Karena kalau sudah merasa penuh, fungsional pustakawan perpustakaan UIN Jakarta itu kita ada 3 karyawan, 2 lagi staf di bagian administrasi, bagian sirkulasi dan digital, layanan online. Selanjutnya perpustakaan kita itu namanya Perpustakaan Nurholis Majid. Beliau adalah sastrawan budaya, sejarawan, Profesor UIN Jakarta. Maka dinamakan perpustakaan kita adalah Profesor Dr. Nurholis Majid. Misi perpustakaan kita adalah sebagai fasilitator wabah untuk saya akan mencoba menjelaskan mengenai layanan yang ada di pusat perpustakaan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya alumni ADAP juga di tahun 2007. Tahun 2007 di ilmu perpustakaan, sama kayak Bu Linda, alumni jurusan ilmu perpustakaan. Setelah itu saya diterima disuruh di pusat perpustakaan sebagai PNS ya di tahun 2009 misalnya. Terus sampai sekarang itu pindah-pindah aja. Pernah ke visit, dan sekarang Bu Loli akan misi di visit ya. Dan juga ke Fakultas Dakwah, ke Mahat Ali juga pernah. Jadi ya muter-muter aja di lingkungan nggak kemana-mana gitu. Dan sekarang terakhir kembali lagi ke pusat perpustakaan. Next ya. Jadi perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu ada banyak ya. Di fakultas ada perpustakaan fakultas, dan di pusat namanya adalah Pusat Perpustakaan sebagai UPT. Jadi ada sebagai mencari referensi. Oke, next. Itu manfaatnya. Itu tapi tetap ya, ini tools. Yang pintar adalah kita, orangnya. Dia kan hanya bantu aja. Ya nggak usah ibu bacain lah ya. Pokoknya pintar lah gitu ya. Jadi kita nggak usah musing-musing. Yang mana yang letak pertama, apakah nama apa judul? Ketika membuat dapus, coba nama dulu, terus tahun, terus judul. Atau dibalik, judul dulu, tahun atau nama? Tergantung stylenya. Jadi jangan coplok-duplok, ngambil buku yang amat, udah aja taruh di situ, tapi nggak ada sumbernya. Ya, walaupun AI tunjukkan sumbernya, belum tentu benar. Ibu udah pernah coba, belum tentu benar. Jadi jangan percaya, dan dosen pun sudah pintar sekarang. Wah ini AI ini gampang bener. Oke, yang kedua template. Berarti namanya siapa deh? Oke, iya. Oke. Sumber-sumber yang kita jadikan rujukan di dalam menulis karya tersebut. Seberapa penting mengelola referensi itu? Yang pertama, setiap karya ilmiah biasanya mengacu atau merujuk pada hasil karya-karya sebelumnya. Sepintar apapun kita, itu nggak mungkin ilmu itu kita lahirkan sendiri saat ini juga. Pasti kita hasil baca dari sumber-sumber bacaan sebelumnya. Entah itu dari buku, entah itu dari artikel jurnal, ataupun dari yang lain. Nah, dari hasil bacaan itulah kita bisa menghasilkan sebuah karya yang baru. Gitu, dari hasil bacaan itu. Nah, sebagai wujud apresiasi kita kepada penulis-penulis terdahulu itu, maka kita perlu mencantumkan nama mereka di dalam karya kita. Di mana mencantumkannya? Bisa di citasinya, mungkin tadi ada di body note, ada di footnote, ataupun nanti ada style yang lain. Kemudian kita cantumkan juga nama tersebut di daftar pustaka. Itu wujud apresiasi kita, bahwa kita berterima kasih mereka sudah menulis sehingga kita bisa mengutip karya-karya mereka itu. Nah, mengelola rujukan Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. 1, 2, 3. Ma Bapak.